Selamat datang di video ini. Dan di sini ada teleskop F776 tipe reflektor. Ini teleskop sudah lama saya gunakan dan baru sempat untuk mereview produk ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari teleskop ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah lama menggunakan teleskop ini. Dan teman-teman yang ingin membeli teleskop jenis ini bisa jadikan referensi untuk membelinya. Apakah menurut teman-teman bagus atau tidak? Dan teleskop ini sudah banyak dijelaskan di YouTube. Tapi yang bikin berbeda dari saya berdasarkan pengalaman saya yang sudah cukup lama menggunakan teleskop ini. Oke, sebelum kita memulai mereview produk ini, kita mulai dari harganya teman-teman. Dari teleskop ini, waktu saya membelinya di kisaran harga 750-an sampai di kisaran 800. Tapi kalau nggak salah, saya beli harga di 750-an. Dan itu belum termasuk ongkir. Ongkirnya sendiri cukup lumayan mahal karena barangnya sendiri juga lumayan besar. Ya, itu tergantung dari lokasi teman-teman tinggal ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mereview produk ini. Tapi sebelumnya, saya rapikan seperti semula, seperti baru, atau seperti awal membelinya. Jadi teman-teman bisa tahu tampilan awalannya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Nah, ini teleskop yang akan kita buka ya. Mari kita buka dan lihat apa saja isi dari teleskop ini. Nah, kalau teman-teman pertama kali membuka teleskop ini, kita dilihatkan oleh disk persegi panjang tipis seperti ini. Ini adalah penopang utamanya atau tripod ya teman-teman. Ini adalah penopang utama atau tripodnya. Kemudian ada disk yang paling besar, ini adalah teleskop utamanya atau lensa utamanya. Di sini ada aksesorisnya atau seperti baut dan lain-lain. Dan ini adalah dudukannya teleskop sendiri. Nah, ini saya taruh aksesorisnya di dalam toples. Kenapa? Karena peralah karena aksesorisnya itu kecil-kecil teman-teman. Jadi saya taruh toples biar enggak ada yang hilang. Jadinya aman. Oke, kita langsung buka aja semuanya ya. Yep, ini adalah semua isi dari teleskop yang kita beli. Nah, karena di sini ada banyak, kita tidak fokus ke aksesoris lainnya ya. Kita fokus ke teleskop utamanya dan lensa-lensa yang kita dapatkan di pembelian ini. Nah, ini adalah lensa yang kita dapatkan di pembelian teleskop F776 tipe reflektor. Di sini kita dapat 3 lensa utama yang berbeda ukuran. Di sini yang A. Di sini ada 20 mm, ada yang 2,5 mm, dan ada yang 4 mm. Jadi semakin kecil diameternya, itu teman-teman bisa melihat semakin jauh. Jadi kita bisa aturkan saja apa yang kita butuhkan. Seperti kita mau melihat planet atau permukaan bulan itu bisa menggunakan 4 mm. Dan di pembelian ini kita dapat satu buah erecting eyepiece dengan perbesaran 1,5 kali. Dan kita juga dapatkan satu buah barlow dengan perbesaran 2 kali. Nah, di sini kita dapatkan teleskop mini atau namanya finder scope. Nah, finder scope ini fungsinya hampir sama seperti scope pada senjata api. Jadi sebelum kita menembak, itu kita arahkan dulu senjatanya ke targetnya. Nah, di dalam dunia astronomi juga seperti itu, teman-teman. Kita butuhkan finder scope untuk mencari objek yang akan kita amati. Oke, setelah kita melihat semua lensa yang kita dapatkan, sekarang kita fokus ke lensa utamanya atau teleskop utamanya. Ini yang namanya teleskop F776 tipe reflektor. Kalau teman-teman perhatikan, teleskop ini memiliki diameter yang lebih lebar daripada yang tipe refraktor. Dan juga, teleskop ini terbuat dari bahan komposit dan juga aluminium. Jadinya, ringan dan juga tahan korosi. Selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan bagian tengahnya, terdapat sebuah lubang untuk memasukkan sebuah baut. Nah, bautnya ini untuk menopang teleskop utama ini. Jadinya, teman-teman mudah untuk melepasnya dan memasangnya. Selanjutnya kita bagian sini. Di sini adalah tempat untuk memasang lensanya. Jadinya kan tadi kan kita dapat lensa 3 buah. Nah, lensanya itu nanti kita masukkan ke dalam sini. Sebelumnya kita buka dulu penutupnya dan juga kita masukkan. Kalau kita mau memakai barlow, kita bisa lepas dulu cincin hitamnya ini. Kalau sudah, baru masukkan di dalam barlownya kemudian lensanya.
Jadi bagian sini terdapat sebuah kunci, jadinya aman untuk lensanya, jadi nggak gampang jatuh. Kemudian kita lihat bagian sini, di sini ada sebuah skrup yang menonjol. Nah, skrupnya ini tempat untuk peletakan fender scope-nya. Jadinya fender scope itu ditaruh di bagian depan. Oke, setelah kita perhatikan bagian luarnya, kita lanjutkan perakitannya agar bisa menjadi satu. Oke, setelah kita mengetahui penampilan dari teleskop ini, kita akan lanjutkan bagaimana cara menggunakan teleskop ini, yaitu teleskop F776 tipe reflektor. Di sini saya tunjukkan bagi teman-teman yang ingin membelinya dan cobanya. Sebelumnya, teleskop ini adalah teleskop yang menggunakan dudukan atau tripod azimuth. Nah, apa itu azimuth? Azimuth itu adalah teleskop yang hanya bisa menggunakan dua arah, yaitu horizontal dan juga vertikal. Itu yang kita sebut dengan azimuth. Nah, setelah kita tahu dudukannya adalah azimuth, selanjutnya kita ke navigasinya. Teleskop ini diberikan sebuah fender scope untuk kita membitiknya atau sebagai alat navigasi. Kan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa teleskop ini cara kerjanya itu memperbesar gambar yang akan kita lihat. Jadinya kita perlu membidiknya agar kita meleset. Nah, kita tidak hanya menggunakan fender scope saja, tapi kita gunakan aplikasi SkyMap atau Stellarium. Karena kita menggunakan aplikasi SkyMap, jadinya kita tahu bahwa planet Jupiter itu bakal terlihat di langit itu pukul berapa. Nah, misalkan si planet tersebut akan terlihat di langit bagian selatan pukul 9 malam. Nah, teman-teman itu bisa arahkan teleskopnya ke Jupiter. Contohnya Jupiter ada di sini. Kita arahkan persis di sini. Selanjutnya, teman-teman kita kunci teleskopnya. Ini adalah kunci dari teleskopnya. Jadinya di sini tidak bisa gerak. Nanti teman-teman bisa atur sendiri seberapa kencang teleskop ini. Bisa atur sendiri agar teleskopnya tidak goyah. Nah, selanjutnya setelah kita kunci teleskopnya seperti ini, kita bisa arahkan menggunakan fender scope-nya. Nanti di fender scope-nya itu ada tanda silang. Nah, tanda silangnya itu si objek pengamatannya harus persis di tengah. Jadinya bisa pas di objek, bisa pas berada di teleskopnya. Jadinya kita bisa melihatnya. Oke, setelah kita mempelajari navigasinya, selanjutnya kita perlu tahu pergerakan semu planet. Nah, apa itu pergerakan semu planet? Pergerakan semu planet itu adalah pergerakan yang dialami oleh sebuah objek benda luar angkasa. Karena misalkan nih, contohnya Jupiter. Jupiter kan berevolusi dan berotasi. Bumi pun juga berevolusi dan berotasi. Nah, makanya dari situ, ada waktu-waktu planet akan terbit dan waktu akan terbenam. Fungsi dari skrup ini, fungsinya adalah ikuti pergerakan planetnya. Jadinya teman-teman tidak perlu mengkalibrasi ulang teleskop ini. Hanya menggunakan si skrup ini. Nah, kita belajar menggunakan teleskop ini, ya walaupun sebentar, tetapi kita tahu bagaimana cara menggunakan teleskop ini. Di sini saya akan lanjutkan apa saja kelebihan dan kekurangan teleskop ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Untuk kelebihan dari teleskop ini, sebenarnya harganya murah sih. Karena di harga di bawah 1 jutaan, tipe reflektor itu cuma saya ketahui itu cuma ada ini. Soalnya kalau yang bermerek kayak Celestron, Fixe, dan lain-lain, itu harganya udah di atas 2 jutaan sampai 3 juta ke atas. Dan harga itu sangat mahal. Ya, jadinya teleskop reflektor jenis ini di bawah harga 1 jutaan, lumayan sih. Dan satu lagi bisa buat belajar. Dimana lagi dapat teleskop di bawah harga 1 jutaan, tipenya reflektor. Udah sih. Selanjutnya saya akan ke kekurangan dari teleskop ini. Saya sudah ringkas menjadi beberapa bagian biar videonya nggak kepanjangan. Oke, yang pertama fender scope-nya itu tidak akurat. Saya sudah mencoba berulang kali bagaimana caranya biar si fender scope-nya ini pas di tengah. Jadinya si opsi Jupiter misalkan nih, Jupiter itu di teleskop ini sudah pas di tengah yaitu di benak silangnya. Tapi pas sudah pas di tengah, saya amati menggunakan teleskop utamanya malah tidak ada Jupiternya atau objek pengamatannya. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah jenis dudukannya. Nah, dudukan jenis azimuth ini merupakan sebuah kekurangan teman-teman. Terutama bagi yang sudah mempelajari lumayan banyak teleskop, teman-teman akan mengetahui bahwa ada jenis dudukan atau tripod yang namanya Ekimount atau dudukan gunung. Nah, si azimuth ini hanya bisa bergerak dua arah.
Sedangkan kalau yang si Equimon itu bisa bergerak 3 arah dan juga bisa mengikuti objek pengamatannya atau bisa mengikuti pergerakan semu dari planet. Kalau di teleskop ini kan, kalau pergerakan semu kita harus kalibrasikan menggunakan ini. Jadi kalau kita putar, ini dia akan ke atas. Kalau kita putar ke bawah, dia akan ke bawah. Nah, kalau kita gunakan tipe Equimon, itu si teleskopnya itu bakal mengikuti sendiri tanpa kita sentuh. Jadinya itu sebuah kelebihan dari dudukan Equimon. Dan di sini tipe azimut menjadi kekurangan untuk sebuah pengamatan, terutama di bagian fotografer astronomi. Selanjutnya, teleskop ini mudah bergetar. Maksudnya mudah bergetar di sini, kalau teman-teman melihat objek pengamatan di langit, terus teman-teman diamati nih menggunakan teleskop ini, terutama menggunakan perbesaran yang cukup besar. Si objeknya itu bakal bergerak atau bergoyak. Sebenarnya bisa kalau didiamin, tapi itu terlalu lama. Kalau kita menggunakan dudukan Equimon, itu tidak terlalu bergetar. Kenapa? Itu karena si teleskop yang tipe Equimon itu memiliki sebuah bandul atau peredam getaran, jadinya tidak terlalu bergetar atau mudah direda. Selanjutnya, bodi teleskop ini mudah lecet. Kalau teman-teman perhatikan di bagian findoskopnya sini, bagian sprooknya itu banyak sekali lecetan. Ya, walaupun teleskop ini terbuat dari aluminium dan juga bahan komposit, tetap saja teleskop ini mudah lecet. Selanjutnya, ini berdasarkan dari penggunaan teleskop yang saya gunakan ini, entah teman-teman yang lain menggunakan teleskop ini sama atau tidak. Si teleskop ini, misalkan ini sudah saya kunci semua, sudah saya kunci. Nah, si teleskop ini bagian tutupannya itu bergetar teman-teman, udah boya, terutama di bagian sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini nanti ada sprook, si sprooknya itu bentuknya segi 5. Tapi sayangnya di pemilihan ini kita tidak diberikan skrupnya. Makanya saya menggunakan skrup tambahan untuk mengencangkan si si tripodnya ini. Jadinya si tripodnya itu nggak gampang goyang. Selanjutnya aksesorisnya. Karena ini teleskop bukan dari produk seperti flash radar fiction, si aksesorisnya ini lumayan susah untuk mencarinya. Dan itu pun kalau ada pun ukurannya tidak sesuai. Contohnya saya membeli phone holder. Nah, fungsinya ini buat menempatkan HP-nya nanti di sini. Jadi nanti bisa buat di foto. Tetapi ini tidak pas dengan Lexanya. Makanya ini teman-teman bisa lihat sendiri. Saya plaster biar pas bisa masuk ke dalamnya. Seperti ini. Karena kalau teman-teman perhatikan bagian depannya, ini bukan lubang ya. Ini bukan bolong ya. Emang sengaja saya pasangkan. Ini adalah sebuah penyaring cahaya atau sering saya gunakan untuk pengamatan matahari. Sebenarnya ini ada tutupnya, tapi saya lepas dan saya ganti menggunakan fotorongsen. Fotorongsen yang sudah nggak kepake itu bisa dijadikan filter matahari. Itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan yang tadi saya jelaskan. Kalau teman-teman minta saran membeli teleskop, saya sarankan untuk tidak membeli teleskop ini. Kenapa? Karena teleskop ini memiliki banyak kekurangan daripada kelebihannya. Kalau teman-teman mau bersabar atau punya budget lebih, mending teman-teman tabung uangnya buat membeli yang bermerek sepenang. Kalau teman-teman ingin membeli sebuah teleskop, saya sarankan untuk memperhatikan beberapa hal. Contohnya seperti perbesaran teleskopnya berapa, navigasinya itu apa saja, aksesorisnya apakah lengkap atau tidak, masa garansi, dan juga harganya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan di video ini. Tapi menurut saya jangan membeli teleskop ini. Karena tadi kan sudah saya jelaskan apa saja kekurangan dari teleskopnya. Teman-teman bisa jadikan referensi video ini apakah layak membelinya atau tidak.